Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Harap anugerah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita sekalian. Pernahkah Anda mengantar orang yang sangat Anda kasihi untuk ke bandara karena dia akan pergi keluar kota atau bahkan keluar negeri? Ada pelukan terakhir di sana, ada lambaian tangan, kemudian orang yang kita sayangi itu melewati pintu gerbang keberangkatan. Kita melihatnya dari jauh. Ada rasa haru, mungkin ada air mata. Dan juga ada harapan karena Anda tahu bahwa suatu saat akan bertemu dengan dia lagi. Mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi. Saudaraku, itulah perasaan yang dirasakan murid-murid Yesus saat Yesus naik ke surga. Bahkan perasaannya akan lebih hancur sekali, campur aduk, karena tidak tahu kapan akan datang kembali. Antara sukacita karena pernah mendengar Yesus menyampaikan itu, dan juga ada kerinduan, juga ada kesedihan dan ketakutan. Saudaraku, setelah 40 hari kebangkitan Yesus Kristus, yang menampakkan diri kepada banyak orang, yang mengajar tentang kerajaan Allah, yang memulihkan Petrus, yang membuka mata 2 murid di Emmaus, yang meyakinkan Thomas yang ragu akan dirinya. Ini tiba saatnya dia akan pergi, dia harus kembali kepada Bapa. Saudaraku, kedatangan Yesus bukan sebuah perpisahan, dia adalah sebuah promosi. Yesus naik bukan untuk meninggalkan kita, tapi dia memulai satu cara yang baru, yang lebih baik dalam menyertai kita. Yang kita sudah peringati dalam hari kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis yang lalu. Kita akan renungkan sekali lagi tema ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat anugerah yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Tidak mudah menjalani hidup dalam posisi saat ini di Indonesia khususnya. Terus berharap hanya kepada Tuhan, topang kami, pelihara hidup kami masing-masing. Dan khususnya berkatilah renungan pada saat ini ya Tuhan, agar sungguh-sungguh jadi berkat dan kekuatan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudaraku, mengapa Yesus harus naik ke surga? Itu pertanyaan yang orang-orang sering tanyakan. Mengapa Yesus harus naik ke surga? Kenaikan Yesus Kristus adalah satu penggenapan rencana Allah Bapa. Lukas 24 ayat 44-46. Yang berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Dia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Tanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Lalu Yesus berkata di sini, ada tertulis bahwa Mesias harus menderita, bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kenaikan Yesus Kristus bukanlah sebuah kecelakaan atau kegagalan, tapi adalah sebuah bagian dari rencana Allah sejak semula. Sudah kadang kita merasa ditinggal Tuhan dalam situasi hidup kita yang sulit. Padahal sebetulnya Tuhan sedang menggenapi rencananya yang lebih besar. Seperti kenaikan Yesus Kristus, yang terlihat seolah-olah Yesus pergi meninggalkan kita. Tapi justru dia membuka jalan bagi karya yang lebih dahsyat. Mengapa Yesus harus naik ke surga? Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Bagi engkau dan saya. Yohanes 14 ayat 2-3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus berkata, aku ke surga untuk sediakan tempat bagimu. Kalau aku datang kembali membawa kamu ke tempatku. Saudara, satu hal yang sangat indah luar biasa. Karena kan ke surga adalah sebuah jaminan bahwa ada rumah bagi kita di surga. Rumah bagi kita di surga. Rumah masa depan yang sangat indah. Bukan hanya Yesus pergi, tapi dia pergi untuk kita. Dan kenaikan Yesus Kristus adalah syarat bagi pencurahan Roh Kudus, saudara. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Benar yang aku katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Tapi jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Adalah lebih berguna jika aku pergi. Itu kata Yesus Kristus. Jika aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Ada satu pesan utama di sini yang kita bisa terima. Selama Yesus masih di dalam tubuh fisik, kehadirannya terbatas. Satu tempat ke tempat yang lain, satu waktu tertentu. Setelah dia naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Yesus tepat hadir di mana saja, kapan saja, dalam setiap orang percaya. Dikenaikan Yesus bukanlah sebuah kerugian bagi kita manusia, tapi adalah sebuah peningkatan dari Yesus di samping kita, jadi Yesus di dalam kita.
Puji Tuhan, saudara. Dan perhatikan, dia naik ke surga, mengangkat tangan, dan memberkati mereka. Lukas 24 ayat 50 sampai 51. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, dia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Lukas mencatat sebuah detail yang sangat indah sambil memberkati Yesus terangkat ke surga. Saudara, memberkati dengan tangan itu, tangan yang pernah dipakukan kayu salib, tangan yang pernah menyentuh mata orang buta, tangan yang pernah memecah-mecah roti di Emmaus, tangan yang menunjukkan bekas paku kepada Thomas. Ini tangan yang terangkat memberkati orang-orang pada waktu itu. Kata terakhir Yesus bukanlah sebuah peringatan atau ancaman, gitu ya, tapi dia memberikan berkat. Tuhan Yesus tidak pernah pergi tanpa meninggalkan berkat. Sehingga murid-murid memberikan respon, mereka menyembah dan bersuka cita. Lukas 24, 52 sampai 53. Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Luar biasa, saudara. Waktu perpisahan itu mereka ternyata tidak sedih, mereka tidak panik, mereka tidak kecewa. Justru kembali ke Yerusalem dengan sukacita yang besar. Mengapa? Saya rasa mereka punya pemahaman Yesus tidak hilang. Yesus naik untuk menjadi raja. Dan Yesus akan datang kembali. Saudaraku, iman yang dewasa tidak panik ketika Tuhan seolah-olah menjauh dari hidup kita. Iman yang dewasa percaya bahwa kepergian Tuhan adalah bagian dari rencana yang lebih besar yang pada akhirnya mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan saat itulah dua malaikat meneguhkan. Kisah Rasul 1, 10-11, mereka sedang menatap ke langit pada waktu ia naik. Dan berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Ketika kamu melihat dia naik ke surga." Saudara, saat murid-murid masih ternganga melihat ke langit, ya, mereka berkata, "Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus akan datang kembali. Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama." Saudaraku, jangan kita terjebak dalam nostalgia masa lalu. Oh, dulu Yesus bersama kami secara fisik. Mungkin pikiran para murid. Tidak. Mereka melihat ke depan. Kedatangannya adalah satu pengharapan bagi kita nantinya. Saudaraku, sudah beberapa hari kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tapi apa dampaknya peristiwa itu? Bahkan sudah 2000 tahun yang lalu itu terjadi. Apa dampaknya bagi hidup kita? Dampak yang pertama adalah begini. Kita hidup dengan pengharapan kedatangan Kristus kembali yang kedua kali. Ada satu pengharapan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kenaikan adalah jaminan bahwa sejarah dunia tidak berjalan tanpa arah. Yesus akan datang kembali sebagai Raja dan Hakim yang adil. Hidup kita tidak sia-sia. Setiap kebaikan yang kita lakukan, iman yang kita jaga, ada tujuannya. Menyambut kedatangannya kembali yang kedua kali. Kapan? Tidak tahu. Tapi itu adalah sebuah hal yang sedang kita nantikan saat ini. Saudaraku, apakah Anda hidup seolah-olah Yesus akan kembali hari ini? Atau Anda hidup seolah-olah Dia tidak pernah kembali? Anda hidup dengan sembarangan saja. Saudara, apa dampak kenaikan bagi kita? Kita tidak sendirian. Puji Tuhan, saudara. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Yesus naik, Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Kita akan renungkan ini minggu depan. Anda tidak perlu naik ke surga untuk bertemu dengan Yesus. Dia ada di dalam hati setiap orang percaya. Anda berdoa, Anda membaca firman, Anda melayani. Yesus hadir secara nyata melalui Roh-Nya yang kudus. Kita tidak sendirian. Dampak yang ketiga, kita dipanggil menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa. Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dari seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan amanat agung. Kamu akan menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi kenaikan Yesus sementara itu tidak membuat kita atau murid-murid pasif menunggu, saudara. Justru kenaikan itu membuat murid-murid aktif bergerak. Membuat kita aktif bergerak memberitakan Injil menjadi saksi Kristus. Jemaat tidak didirikan untuk duduk diam saja menunggu di gereja, menunggu Yesus kembali. Tidak. Jemaat didirikan untuk bergerak
memberitakan kabar baik, memuridkan segala bangsa, melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus. Saudaraku, Yesus menjadi perantara kita di surga, menjadikan sebuah kekuatan iman bagi kita. Roma 8 ayat 34. Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Berarti 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang telah yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Pada saat ini Yesus di surga, di sebelah kanan Allah Bapa menjadi pengantara bagi kita. Setiap kali kita berdoa, Yesus sendiri yang menyampaikan doa kepada Anda, kepada Bapa di surga. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yesus menjadi pengantara yang sangat indah, yang sempurna bagi kita. Karena itu saudaraku, Anda tidak perlu ragu-ragu untuk berdoa. Doa Anda didengar oleh Yesus yang duduk sebelah kanan Allah di tata surga. Dia tidak sibuk sehingga dia tidak mendengar doa Anda. Ia selalu menjadi pengantara bagi Anda dan saya. Saudaraku, untuk menyampaikan semua ini, meringkaskan semua ini, saya mengajak kita berpikir begini. Yesus pergi naik ke surga, bukan sebuah perpisahan, tapi sebuah promosi. Ya, ke surga untuk sediakan tempat bagi kita. Ya, ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Ya, di surga untuk menjadi pengantara doa kita. Ya, di surga menjamin datangannya kembali sebagai Raja. Nah, mari kita renungkan. Jangan takut ditinggal. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kehadirannya sekarang lebih nyata oleh Roh Kudus daripada saat ia secara fisik ada di Galilea. Mari kita renungkan. Nah, terjebak melihat ke langit, iman bukan nostalgia. Iman adalah bergerak maju menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Mari kita renungkan. Hiduplah dalam pengharapan. Yesus akan datang kembali. Apakah Anda siap menyambutnya? Saudaraku, mungkin hari ini Anda merasa ditinggal oleh Tuhan. Doa tidak dijawab, situasi tidak berubah, Anda merasa sendirian dalam pergumulan. Ingatlah, Yesus tidak pergi menjauh, ia naik lebih tinggi, tapi justru agar dapat lebih dekat, tinggal di dalam hati Anda melalui Roh Kudus. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Yesus Kristus, kami bersyukur karena kedatangan-Mu ke surga, memberikan sebuah jaminan bahwa kami tidak ditinggal sendirian di dalam dunia ini. Terima kasih untuk setiap firman yang Kau berikan pada hari ini. Kuatkanlah hidup kami, kuatkanlah setiap kami di dalam pergumulan-pergumulan ini. Bahwa kami tidak sendirian, dan Tuhan bersama dengan kami, Roh Kudus bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.